Nah, hari ini tema kita adalah Aku Percaya Mujizat. Kita buka di dalam Kisah Rasul 4 ya. Saya share screen lagi, Kisah Rasul 4. Oke, sudah ya, Kisah Rasul 4. Ops, lompat. Sebentar. Kita buka Kisah Rasul 4, mulai dari ayat yang ke-32. Satu perikop ini ya, judulnya Cara Hidup Jemaat. Ada di layar Anda, lihat ya. Inilah dasar dari bergereja. Kalau tidak seperti ini, berarti ada yang salah dengan gerejamu. Intinya begitu ya. Cara hidup jemaat, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, lihat dengan kuasa yang besar, dunamos, ya, mujizat. Kata dunamos ini seringkali juga disebutkan dengan mujizat, atau kalau di dalam bahasa lainnya sering kata taumasios ya. Taumasios, dunamos itu sama. Itu dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibraninya, pala atau mofet artinya tanda ajaib atau keajaiban ya. Pala, pele atau pala. Pala itu denotatifnya ya, atau mofet, tanda ajaib, sama dengan taumasios atau dunamos. Nah, mujizat-mujizat ini di dalam gereja mula-mula itu terjadi setiap hari ya. Dan itu bukan mujizat-mujizat yang ya kalau Tuhan mengendaki, basa-basi itu namanya. Enggak, itu benar-benar bahkan bayangannya Rasul Petrus saja, orang-orang ya, orang-orang kalau tahu Rasul Petrus mau lewat, sengaja orang tuh baris di jalan itu supaya bayangannya saja bisa menyembuhkan. Supaya kena bayangannya Rasul Petrus. Karena bayangannya Rasul Petrus saja bisa nyembuhin. Bahkan sapu tangannya Rasul Paulus itu dikirim ya, sampai sebegitunya bisa untuk menyembuhkan di zaman itu. Itu ada di Kisah Para Rasul, Anda bisa baca semua ya. Bagi teman-teman yang belum pernah baca Kisah Para Rasul, baca. Itu Alkitab yang satu surat yang kisah tentang mujizat-mujizat, tentang dunamos, tentang taumasios atau pele atau mofet ya, sama itu ya. Itu tentang mujizat. Nah, hal-hal seperti ini di dalam gereja modern, terutama penganut sesat Zionism, sudah nggak ada lagi, katanya. Mujizat itu hanya zaman dulu. Nah, nanti ngasih ayatnya di Matius 7 ayat 21. Bukannya orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan Allah, nanti mereka malah dimarahin, itu mujizat palsu. Salah ya, nanti kapan-kapan kita akan bicara apa arti Matius 7 ayat 21. Ya, sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya yang lalu, tapi nanti kita akan bahas satu-satu, ulang semua ya. Makanya ketika kita membaca Alkitab, melakukan eksegesa, menafsirkan Alkitab, ada kuasa Roh Kudus yang harus terlibat di dalamnya. Makanya saya selalu kasih tahu kepada Anda semua yang menolak mujizat, mengapa Rasul Paulus ya, sebelum bertemu dengan Yesus, namanya Saulus, dia baca kitab suci yang sama, tetapi dia aniaya murid Yesus. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia baca kitab suci yang sama, dia mati bagi Yesus. Nah, itu sama. Mengapa saya baca kitab suci yang sama dengan Anda, saya mengalami mujizat, bukan cuma percaya, saya mengalami mujizat, sementara Anda tidak. Saya diberi kuasa untuk melakukan mujizat, sementara Anda tidak. Apa bedanya saya dengan Anda? Kita baca Alkitab yang sama. Nah, anak saya namanya Miracle. Tadi yang nyanyi itu anak saya, namanya Miracle. Nah, pas saya nyanyi lagunya I Believe in Miracle. Saya percaya mujizat. Ya, saya percaya dunamos, kuasa ajaib. Ya, saya percaya dengan taumasios. Anak saya melakukan namanya Miracle ya. Nah, anak saya Miracle.
Anak saya ini waktu lahir, tahun 2008, itu adalah satu-satunya kabar baik yang kami terima di rumah. Jadi 2008 itu saya mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali, masa yang berat sekali, ya. Dan mulai masuk 2008, mulai masuk masa-masa yang berat sampai 2010, 2013 itu klimaksnya. Dan klimaks, benar-benar klimaks 2013 saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang saya mau kasih tahu ke saudara, ketika 2008 itu saya belum tinggalkan Tuhan ya, saya masih mencari Tuhan, walaupun dalam masa-masa yang sulit saya cari Tuhan. Tapi saudaraku lihat, saya mau kasih nama anak saya itu saya doa. Anak saya yang pertama namanya Wisely, ya artinya hikmat, bijaksana, ya. Saya kalau mau kasih nama anak saya selalu puasa, ya. Saya selalu puasa selama 7 hari, puasa makan cuma sehari sekali, ya. Terus saya dapat ilham, dapat wahyu gitu, saya kasih nama anak saya Wisely. Nah, yang kedua, saya juga puasa juga. Saya kasih nama Miracle dalam masa-masa sulit itu. Semua kabar buruk yang saya terima selama tahun itu, hanya satu-satunya kabar baik itu kelahiran anak saya. Itu satu-satunya kabar baik. Nah, anak ini sangat ajaib. Setiap kali saya ajak anak ini, kalau saya lagi ketemu orang yang sulit gitu ya, bahkan sampai hari ini, kalau saya lagi ketemu orang yang sulit, yang orang ini rese banget begitu ya, dan saya butuh orang ini, tapi orang ini rese, saya kadang-kadang suka ajak dia, karena waktu itu kan masih kecil, jadi kemana-mana kita selalu gendong gitu loh, karena kita tidak pakai babysitter, jadi anak saya selalu ikut istri saya jadinya. Jadi kalau kemana-mana ikut kami. Nah setiap kali kita lagi ketemu orang, ya kan saya harus ajak keluarga saya karena masa-masa sulit itu. Orang itu akhirnya hatinya luluh gara-gara ngelihat anak saya. Itu siapa? Itu anak kamu ya, umur berapa? Berumur 1 tahun, Om. Saya bilang gitu. Oh kasihan ya. Terus kamu maunya gimana? Tiba-tiba begitu, kamu maunya gimana? Ya Om, saya masih begini. Oke deh, Om kasih jalan buat kamu ya. Selalu begitu ya. Jadi di masa-masa sulit ini, anak saya ini selalu mendatangkan mujizat buat kami. Hal jalan-jalan yang ditutup, yang ini orang sulit, wah kamu mustahil deh ketemu orang ini, mustahil deh, semua orang bilang, nggak mungkin deh kamu udah ketokan kuping gua dah. Tapi saya selalu menemukan jalan di situ. Nah, anak ini namanya Miracle. Ya, anak saya namanya Miracle. Jadi bukan berarti anak saya ini itu kayak jimat, bukan ya, bukan. Tetapi memang nama adalah sebuah nubuatan. Nama adalah sebuah nubuatan. Kalau Anda memberi nama, namamu apa? Namamu nama ada orang namanya Ribut, makanya ribut terus. Ya kan? Ada orang namanya Prakoso. Wah, ini makanya orangnya suka maksa atau orangnya gagah berani atau suka maksa. Nah, antara dua itu. Kalau dia di dalam Tuhan, kalau dia dewasa maka dia orang yang memang gentle. Kalau orangnya tidak di dalam Tuhan maka dia orangnya suka maksa kalau sesuatu itu ngodor gitu ya. Nah, nama adalah sebuah nubuatan bagi banyak orang. Makanya ada orang dikasih nama paling gampang apa kalau sakit-sakitan? Kasih nama sehat. Pak Sehat namanya, supaya sehat terus. Ada namanya Pak Sabar, ada namanya Pak siapa lagi yang konyol kan yang namanya Pak Ribut itu kan pusing kan. Tetangga saya namanya Encim Beres. Ya Encim Beres pokoknya kerjain apa beres, memang beres terus gitu ya. Nah, anak saya kasih nama Miracle, artinya mujizat. Nah, dia punya cita-cita mau jadi dokter. Jadi namanya Dokter Miracle, bagus kan? Nah, sama, waktu kami di Jerman, kami belum bisa bahasa Jerman, saya pakai bahasa Inggris kan, masih di dalam tahun pertama, anak saya masuk sekolah Jerman, saya kalau kenalan datang ke gurunya, my name, saya bilang, I am the father of miracle. Pertama mereka kaget, hebat banget, wah ini bapak dari mujizat kan begitu kan, the father of miracle, bukan maksudnya. Terus dia ngerti maksudnya miracle anak itu gitu. Anak saya namanya Miracle, I'm the father of miracle. Jadi bagus ya. Nah, saya nggak mau cerita itu. Saya lagi cerita adalah bagaimana mujizat itu masih terjadi dalam hidup kita. Banyak orang khotbah bagus-bagus tentang mujizat. Banyak orang kalau kesaksian itu bagus-bagus. Tapi apakah Anda mengalami hal itu? Saya dulu ngiler-ngiler kalau ngeliat orang ngalami mujizat. Kok orang itu ngalami mujizat, orang ini ngalami mujizat, orang itu ngalami mujizat. Tapi saya kok enggak. Makanya saya bilang, Tuhan, saya nggak mau basa-basi. Saya mau mengalami mujizat beneran. Saya bilang begitu, saya nggak mau basa-basi lagi. Nah, terus mulailah saya lakukan journey dalam hidup saya.
intinya banyak orang cerita surga neraka, ya dia cerita yang surga yang indah-indah, banyak orang cerita tentang duit yang miliar-miliar dia mengalami mujizat, banyak orang cerita mengalami pemulihan, banyak orang cerita indah-indah. Saya nggak butuh cuma cerita indah itu Tuhan, saya butuh saya ngalami sendiri. Dan waktu itu memang ada masalah-masalah di dalam kehidupan kami itu ya, sampai 2013. Makanya 2010 itu saya mentok, saya teriak, Tuhan kalau engkau memang ada Tuhan, Tuhan Yesus kalau memang engkau satu-satunya Tuhan yang benar, temui saya. Gitu ya, saya teriak begitu. Benar, 2013 saya ketemu. Ya, saya ketemu dengan Tuhan Yesus di puncak ketika saya mau murtad itu, yang mau jadi mualaf itu ya. Saya benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketemulah saya dengan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Dan sejak itu ada banyak sekali ya terobosan-terobosan dalam hidup saya. Nah, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Nah, di dalam kehidupan kita dalam berjemaat. Kalau saya tadi pertama awal saya kasih tahu bahwa masih ada mujizat. Tapi masalahnya, kalau saya amatin ya, waktu dalam pencarian saya 2010-2013, gereja itu kalah sakti sama kelenteng. Aha. Mengapa gereja kalah sakti sama kelenteng? Oh iya, gereja Anda kalau ditanya, Pak Pendeta saya ada masalah begini-begini, Pak Pendeta bilangnya apa? Berdoa saja. Sudah Pak, oh berdoa salah, kamu harus berdoa lagi, kamu harus setia berdoa. Iya sudah, pendetanya cuma bilangnya berdoa saja. Pendetanya mah enak terima perpuluhan dari kamu. Ya, pendetanya enak ongkang-ongkang pakai mobil mewah, pakai apa. Sementara kita lagi setengah mati, ditanyain apa saja, susah, pokoknya cuma berdoa saja jawabannya Pak Pendeta kalau ditanyain. Nah, kemudian karena kami dari keluarga paranormal kan, dan waktu itu saya sudah memutuskan untuk tidak pergi ke gereja, saya benar-benar meninggalkan Tuhan. Nah, saya mulai belajar kembali ke ilmu nenek moyang. Saya ngitung jam sih, saya ngitung sampai ngitung orang mati tepat ya, ngitung orang mati itu tepat saya. Sampai saya melihat kenapa di kelenteng itu lebih sakti ya. Wah, saya ketemu di kelenteng itu ketemu orang-orang yang benar-benar yang kalau ngitung itu ya tepat. Nanti kamu akan mengalami gini. Kamu harus pakai baju ini. Kamu harus pakai ini, pakai apa namanya, hindari warna ini. Jangan pakai handphone, nomornya hindari nomor ini sama nomor ini. Dia bilang begitu kan. Wah itu tepat semua itu. Kamu mengalami begini karena dulu nenek moyang kamu 500 tahun yang lalu namanya pendekar siapa gitu kan. Wah, bukan nenek moyang tapi reinkarnasi dia bilang. Tepat semua tuh yang saya ngalami. Nanti habis ini kamu akan mengalami ini. Wah, hebat sekali itu. Nah, itulah kuasa-kuasa seperti itu. Nah, kuasa-kuasa seperti itu seringkali di zaman modern ini gereja sudah nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Kalau di Eropa itu orang udah nggak mikir yang begituan, kebanyakan sudah nggak mikir begituan karena mereka cukup realistis. Tapi kalau untuk di Indonesia hal seperti itu masih ya kepercayaan seperti itu karena itu tadi di tengah keputusasaan orang akan cari Tuhan. Nah, Tuhannya entah yang apa, pokoknya yang instan. Tuhan yang instan. Nah, saya masuk dalam sana dan saya ngitung. Saya heran, saya ngitung buat orang tepat terus, ngitung buat sendiri meleset terus. Soalnya akhirnya saya tergantung sama satu suhu gitu ya, teman baik ini. Nah, singkat cerita akhirnya sampai saya mau jadi Islam. Kacau sekali pokoknya waktu itu ya. Terus 2013 saya ketemu Tuhan Yesus, saya putuskan itu semuanya. Sejak hari itu, Tuhan buka itu semua penglihatan, Tuhan buka itu semua mujizat, Tuhan buka itu semua jalan-jalan yang tertutup. Ya, jalan-jalan yang tertutup itu Tuhan buka semua. Masalah yang besar-besar yang saya pikir mustahil tiba-tiba selesai sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat saja di ayat selanjutnya ya. Kita lihat di ayat selanjutnya. Jadi gereja itu kehilangan kuasa ya, kehilangan kuasa. Malah pergi ke kelenteng banyak yang sembuh, pergi ke dukun banyak yang sembuh, pergi ke gereja malah nggak ada kuasanya lagi. Saya nggak bilang semuanya ya, ada banyak gereja yang penuh kuasa. Tetapi pada umumnya gereja-gereja itu tidak penuh kuasa. Oh sebentar, oke. Sudah saya screen. Coba kita lihat ya. Tadi kan ayat 33. Mengapa mereka diberi kuasa sampai sedemikian? Nah, kita lihat ayat 34. Sebab, ada kata sebab.
Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Wah, orang senang cuma sampai sini aja pendeta-pendeta tuh. Tuh, supaya ada mujizat, kamu harus memberi yang banyak kepada gereja. Itu kan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta. Stop sampai situ. Ya, supaya kamu mendapat mujizat, kamu harus membawa persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan tatangan, persembahan ini, persembahan itu, janji iman dan segala macam, disediakan kepada gereja. Oh sebentar, kok share screen-nya lompat? Bentar ya, satu. Ya, oke. Ya, lihat ya. Lihat, supaya kamu mengalami mujizat, kamu harus bawa persembahan. Letakkan ke para rasul. Persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan tatangan, janji iman, dan segala macam. Tapi, nah, apakah benar demikian? Enggak. Mereka tetap tidak mengalami mujizat. Dan akhirnya mereka lemah iman, tetapi mereka takut karena mereka hidup dalam ilusi. Nah, saya sudah melakukan semuanya itu. Dan saya orangnya tidak takut, makanya saya tolak, saya marah waktu itu. Nah, tetapi banyak orang melupakan ayat selanjutnya ini, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Jadi, saudaraku, mujizat yang paling mudah yang dilakukan ya adalah mujizat keuangan dan mujizat masalah ekonomi. Gereja itu seharusnya menjadi mujizat bagi jemaatnya di dalam hal ekonomi. Nah, banyak sekali gereja gagal melakukannya. Itulah yang namanya diakonia, ya. Kata diakonia itu dari kata diaken, ya, dari kata diaken. Apakah diaken? Diaken itu artinya meja, pelayan meja. Orang-orang yang jadi pelayan restoran itulah diakon, ya. Orang-orang pelayan restoran. Dia akan membagikan makanan kepada orang-orang tamu-tamunya. Nah, itulah pelayan meja. Nah, seharusnya gereja melakukan tugas diakonia, membagi-bagi makanan. Ya, kalau kita membawa persembahan kepada gereja, maka gereja harus membagi-bagikan kepada orang-orang, pada jemaat, sesuai dengan keperluannya. Bukan perlu mobil, beli mobil, bukan. Ini dimaksud adalah zaman itu, konteksnya adalah zaman yang sangat susah sekali. Artinya mereka butuh makan, butuh pakaian, ya kan, butuh tumpangan, atau ada yang lagi sakit. Oke, mujizat keuangan, mujizat ekonomi, yang pertama kali menjadi solusi adalah gereja. Itulah sebabnya saya bolak-balik bilang, di Eropa, Perang Dunia Kedua usai, Eropa itu melarat. Ya. Tapi mengapa Eropa sama bisa Perang Dunia usai mereka bisa tiba-tiba bangkit? Gereja melakukan tugasnya, melakukan diakonia. Ya, orang-orang kaya yang masih punya uang, mereka semua datang ke gereja, mereka nyumbang ke gereja. Dan gereja itu yang membagi-bagikannya kepada orang-orang. Bukan negara, pemerintahnya kacau saat itu. Ya. Nah, itulah cara mujizat bekerja melalui jemaat yang kekurangan, nah, yang lagi kesulitan, ya termasuk tadi ya solusi-solusi dalam kehidupan itu semua ada di dalam kejemaat. Kalau jemaat sering kumpul, sering sharing, nah ini obat asam lambung nih, caranya gini, kasih sedikit ini, kasih sedikit. Nah, itu jadilah kayak kemarin ya, kayak tadi Pak pengikut Yesus itu tadi. Itulah mujizat di dalam komunitas. Tetapi pada umumnya mujizat utama adalah mujizat finansial, mujizat keuangan. Ya, mujizat keuangan itu pertama melalui apa? Melalui gereja. Bukan kredit mobil ya, salah. Maksudnya ini adalah mujizat dalam apa? Yang nggak kuat makan, yang nggak bisa beli pakaian, bukan nggak bisa beli pakaian Gucci, bukan. Maksudnya pakaian-pakaian dalam artinya benar-benar, pakainya pakaian jelek-jelek, jangan sampai ada jemaatmu yang pakai pakaian sampai ditambal-tambal, ya, jangan. Itu adalah tugas gereja. Makanya dikatain apa ini? Coba lihat ya, sebab ya tidak ada seorang pun. Jadi ada terjadi banyak sekali dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Coba kenapa? Sebab ada sebab.
ketika mujizat itu sesama mereka sudah melakukan memberkati satu sama lain, maka Tuhan akan melihat, wah, jemaatku saling mengasihi, apalagi yang dibutuhkan. Nah, maka diberikanlah mujizat yang dari surga, yang tidak mungkin dilakukan oleh kita sebagai manusia. Misalnya, mata yang nggak ada bijinya, bisa keluar bijinya. Ya kan? Orang yang kena kanker stadium 4 disembuhkan. Orang-orang yang sudah mau mati, bilang sekarat, disembuhkan. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Itulah mujizat-mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi mujizat finance itu adalah mujizat yang dilakukan oleh manusia yang seharusnya kita saling membagi. Itu yang terjadi. Nah, coba kita buka di dalam Ibrani 13. Ibrani 13. Lihat ya, ayat yang kedua. Ibrani 13, ayat yang kedua. Saya cek ya. Nanti saya akan kasih sedikit cerita ya. Lihat, Ibrani 13 ayat 2. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya. Jadi Tuhan Yesus berfirman, jangan kamu lupa memberi tumpangan, jangan lupa berbuat kebaikan. Artinya apa? Ini sesama kita yang dilakukan oleh sesama manusia. Sesama manusia, kita lakukan ini. Dengan demikian kita telah menjamu malaikat-malaikat. Apa sih malaikat? Malaikat Gabriel itu artinya apa? The man of God. Ya, itu nanti ada dalam pelajaran tentang malaikat. Nah, jadi mengapa gereja Anda tidak mengalami mujizat yang spektakuler, yang luar biasa? Karena gereja Anda gagal menjadi mujizat bagi sesamanya. Dalam hal memberi makan, dalam hal memberi tumpangan, dalam hal memberikan perhatian ketika ada yang di penjara, ada yang sakit. Yang ada di penjara banyak ya, karena kriminal. Nggak urusan, pokoknya kita besuk, kita datengin. Jangan malah dihakimi. Banyak orang datang ke penjara malah diomel-omelin sama majelisnya. Jangan dihakimi. Dengan di penjara, dia sudah dikasih tahu sama hakimnya kalau dia salah. Anda jangan tambah ngomelin lagi. Justru kasih encourage buat istrinya, buat anaknya. Begitu ya. Nah, anyway, sekarang kita lihat. Suatu ketika, saya lagi cerita ya, saya sering cerita ada seorang, dulu saya selama dari SMP sampai SMA kelas 3, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3, saya ikut seorang pendeta ya. Saya ikut pendeta, orang ini begitu luar biasa ya, namanya pendeta Silas. Ya, orang ini luar biasa sekali. Hidupnya sangat sederhana. Dia anak orang kaya, ya. Beliau ini anak orang kaya. Beliau ini bukan anak tunggal, tapi benar-benar kaya lah, begitu ya, benar kaya, tapi menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dia gagal jadi dokter karena sakit, dan dia disembuhkan karena sakit, dari sakitnya itu ya, mendapat mujizat dari sakitnya. Lalu dia kalau berdoa, kalau menginjil ke desa-desa, dari muda sampai tua ya, waktu kenal saya itu usianya beliau sudah 50 lebih, udah 60-an ya. Nah, beliau tuh suka ngajak saya, pelayanan bareng. Nah, beliau ini suka ngajak saya selalu, ayo, karena saya pinter main gitar ya, jarang di kampung kami itu orang bisa main gitar. Kami tinggal di kota kecil ya, dan mayoritas Islam, tapi jemaat di gereja kami itu 2.000 orang, dan separuh lebih itu murtadin, ex-muslim ya, yang orang-orang yang disembuhkan dari sakitnya, orang yang mau mati, orang yang udah sekarat, didoakan sembuh. Bayangin ya, separuh, berarti 1.000 lebih. 1.000 lebih itu dari orang-orang pedesaan yang kalau datang ke gereja mereka kan pakai kerudung, dulu belum musim jilbab, pakai kerudung dulu ya, kerudung biasa, kerudung kebaya begitu kan. Dia nanti turunnya 200 meter dari gereja di tikungan. Nah, dia turun naik angkot, dia turun, terus dia kemudian begitu turun dari angkot, kerudungnya dilepas, dia jalan masuk gereja. Ya, luar biasa sekali ya, orang-orang ini setia sekali. Nah, si hamba Tuhan ini, si pendeta ini, dia kalau berdoa, dia tumpang tangan sama orang, saya lihat mata dengan kepala sendiri ya, orang itu sembuh. Orang sudah kena hepatitis C, ya, udah divonis mati, orang kena tetanus, sudah masuk kamar gelap, orang sudah kerasukan setan, udah bener-bener
Pasukan setan udah kayak orang gila, bener-bener orang gila. Ya, nah, wah itu disembuhkan semua, itu ngeri sekali. Semua itu sembuh, tumpang tangan sembuh, tumpang tangan sembuh. Nyanyinya kalau saya lagi main gitar, saya mainnya di C, jreng, dia mau nyanyi bilurnya kan, nanti dia udah jrengnya di C, dia nyanyi bilurnya nanti di apa? Di E++, nggak tahu deh apa deh pokoknya. Ya pokoknya hantam terus, nyanyi terus. Ngeri sekali. Nah, saya ngeliat. Nah, suatu ketika hamba Tuhan ini pergi ke tempat orang kaya yang baru sembuh dari sakit kanker stadium 4. Orang kaya yang baru sembuh dari kanker stadium 4. Nah, si pendeta ini ditelepon bolak-balik karena si adiknya orang kaya ini sakit juga. Ya kan? Om, datang ya Om. Nah, datang lah si Silas ini ya jam 10 waktu kita pulang dari desa ya. Ya datang ke situ. Terus habis berdoa di rumahnya si orang kaya ini, si orang kaya ini kasih amplop tebel sekali, kasih amplop, kantongin. Om, ini berkat Tuhan buat Om. Oh iya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terus kita lagi jalan, si Om ini tiba-tiba ingat, kamu besok sekolah jam pagi ya? Iya. Ini Om lupa ya janjian sama orang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita muter lagi jauh sekali ya. Kita muter ke kota lain gitu ya. Ke desa gitu, masuk ke desa jauh sekali. Iya Om janji mau doakan orang ini, lupa terus. Ini orang sudah sekarat katanya nih. Terakhir tadi Om pagi di bel, interlokal dibilang suruh Om datang katanya. Datanglah kita malam-malam, kita ketok jam 1 pagi itu ya, jam 1 itu. Wah, terus ketok rumahnya dibuka, ada seorang, waduh orang ini kasihan sekali ya rumahnya itu ya, tanah, lantainya aja tanah. Ya, pokoknya kasihan lah, ini orang ini kasihan. Terus habis didoakan, si orang ini, si bapak ini yang sakit didoakan, ibunya kemudian di luar, dia bisik si Om ini, nggak keras suaranya ya, karena udah malam waktu itu dan bapaknya udah tidur. Ini dia tuh amplop yang tadi dari orang kaya itu tadi dibuka disobek, dia ambil sebagian buat bensin. Kalau nggak salah cuma diambil 10.000 kalau nggak salah saya lihat waktu itu ya, karena bensin waktu itu murah ya. Diambil 10.000 dia kantongin, terus yang sisanya dikasihkan ke orang ini semua. Ini buat kamu besok ke dokter. Ya itu si omnya itu suamimu bawa ke dokter. Oh ya terima kasih, wah sampai nangis-nangis ini, terima uangnya sampai nangis-nangis. Dikasihkan. Nah, singkat cerita, ternyata orang ini sembuh, nggak jadi ke dokter. Jadi uangnya utuh, toh. Jadi bisa dipakai buat kehidupan mereka. Karena ternyata mereka itu sampai jual-jual segala macam, sampai miskin sekali, karena gara-gara buat berobat. Nah, sama si dikasih. Nah, banyak orang kalau datang, ya, Om, saya lagi susah. Ya, kamu berdoa saja. Padahal kita ada uang gitu loh. Dia lagi susah apa? Anak saya belum bayar sekolah. Terus kita jawabannya apa? Ya, kamu berdoa saja. Bukan, kalau ada orang lagi susah, anak saya belum bayar sekolah. Kamu ada uang ya? Bayarin dia sekolah. Wah, anak saya belum makan. Ya, kamu berdoa saja dengan iman. Jangan. Kasih makan. Ya, itu yang Yakobus bilang, ada orang, ya kamu pakailah baju hangat waktu musim dingin. Jangan cuma ngomong doang, kasih baju hangatnya. Maksudnya begitu ya. Nah ini sama, si Om ini tidak tahu nih orang keluarga sakit, belum makan, itu makan sehari sekali. Si pendeta ini nggak banyak ngomong. Setelah didoakan, percaya nggak orang ini pasti sembuh? Oh, Om ini luar biasa sekali, saya tahu orang ditumpang tangan pasti sembuh. Tapi dia bilang apa? Kasih uangnya ke dia, ini besok ke dokter ya, nanti sisanya boleh kamu pakai. Luar biasa ya, si pendeta ini. Nah, kemudian orang yang didoakan ini sembuh loh. Jadi uang kan dipakai buat dia, buat kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itulah diakonia dan marturia. Dia datang dengan kuasa, dengan Tuhan Yesus, tapi dia pun membagi periuk nasinya buat orang-orang ini. Gereja ini tiap bulan, tiap hari Minggu, itu selalu bagi beras buat jemaatnya. Atau itu bukan jemaat, tapi prioritas selalu buat jemaat, selalu dibagi beras. Nah, seberapa banyak gereja yang tiap minggu bagi beras buat jemaatnya? Banyak ya, apalagi di musim COVID ini kan, masa-masa sulit ini. Berapa banyak gereja mau buka mujizatnya bagi jemaatnya? Ayo. Kalau jemaat itu perutnya sudah kenyang, dia kan nggak mikir lagi bagaimana buat makan kan? Dia mikir bagaimana untuk selanjutnya dia bisa hidup. Bukan buat makan lagi. Karena tiap minggu gereja kasih makan dia. Maka dia kan cari cara pekerja yang lain. Nah, harusnya gereja mulai seperti itu, jadi mujizat bagi jemaatnya. Nah,
maka mujizat-mujizat yang lain akan terjadi. Setiap minggu di gereja ini ibadahnya kan cuma 2 jam, ya kan? Tapi bisa sampai 4 jam itu cuma gara-gara orang ngantri minta didoain. Dari kota-kota lain datang semua, ya. Zaman itu belum ada internet ya, jadi nggak pernah sampai. Dan orang ini, saya heran kenapa orang ini nggak terkenal. Saya sampai sana masih nggak ngerti. Mungkin memang Tuhan ya buat biarlah demikian ya, sehingga tidak ada manusia yang dimuliakan, tapi hanya Tuhan Yesus. Tetapi gereja ini ya, luar biasa sekali, 2.000 jemaat, yang 1.000 lebih. Ini kota kecil ya, kota kecil, mayoritas Islam, 90% kota ini Islam. Tetapi 2.000 jemaatnya, itu jemaat itu berarti luar biasa. Kalau Salatiga nggak heran ya, tempat saya, organisasi kami dulu pertama kali saya jadi pendeta itu, jemaat kami 3.000, nggak heran, karena Salatiga 60%, 70% Kristen. Tapi ini kota kecil 90% Islam. Ya, Islam fanatik lagi. Tapi jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu bekas orang Islam. Mengapa bisa begitu? Karena ada marturia si Om ini. Dan di dalam marturia dia melakukan diakonia, sehingga kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan luar biasa. Jadi, saudaraku, kalau dibilang nggak ada mujizat, kalau dibilang si Om ini tidak melakukan kehendak Tuhan, akan diusir dari kerajaan Allah, Matius 7:21, gara-gara dia nengging setan, melakukan mujizat, saya yakin yang ngomong itu sedang sakit. Ya, karena yang ngomong nggak ngerti. Om ini hatinya tidak sama uang ya. Om ini hatinya benar-benar sama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana hal-hal seperti itu bisa terjadi di dalam gereja? Tiap hari selalu ada mujizat, bayangin. Jadi orang itu datang itu selalu orang yang Islam, orang agama apapun selalu datang cari Om ini. Ya, sekarang sudah meninggal ya, tahun 93 meninggalnya. Tahun 93. Pas saya lagi kuliah, tahun pertama, saya dengar beliau meninggal. Meninggalnya suami istri barengan, kecelakaan lagi ya, kecelakaan. Terus banyak orang bilang, kok nggak mungkin dong meninggal kecelakaan orang baik kok begitu. Oh, enggak, itu salah. Itu Tuhan angkat dulu, makanya mobilnya bisa nabrak. Karena Tuhan angkat dulu, saya bilang. Karena langsung meninggal, bisa nggak pakai koma, nggak pakai apa, pokoknya langsung meninggal aja tuh dua suami istri. Ya, dan luar biasa sekali. Nah, dan nggak didewa-dewakan, makanya Anda nggak pernah dengar namanya kan. Nah, nggak didewa-dewakan, benar-benar jemaat, mereka semua respect tapi bukan sebagai dewa, karena begitu ada orang kemudian jangan ya, Om ini hanya manusia biasa, nanti Om berdosa gara-gara kamu, jangan. Oh, dia itu orangnya rendah hati sekali ya, orangnya sangat rendah hati sekali, dia tegas ya kalau udah orang muji-muji dia jangan ya, kamu tidak boleh lagi bilang Om yang berkuasa, ini Tuhan Yesus yang melakukannya, jadi jangan cari Om. Nah, dia khotbahnya itu ya, kalau saudara tahu, kalau dengar si Om ini khotbahnya itu saya sampai hafal, karena khotbahnya cuma 10 macam. Bayangin 6 tahun cuma dengar 10 macam khotbah. Hafal saya khotbahnya beliau. Sampai kata-katanya, pilihan katanya, habis ini ngomong ini sampai saya bisa niruin. Karena saya setiap hari itu saya ikut si Om ini pelayanan ke desa-desa, dan khotbahnya cuma 10 ini. Cuma 10, temanya cuma 10 aja itu. Nggak dirubah-rubah itu. Luar biasa. Katanya 10 itu 10 perintah Allah. Luar biasa sekali. Tapi dia khotbahnya cuma 10 itu. Nah, saudara, yang kita lagi mau cerita tadi, kesaksian-kesaksian banyak mujizat tadi, ya, adalah mujizat itu masih terjadi. Kalau Anda tidak bisa memahami bagaimana mujizat itu terjadi, Anda minta sama Tuhan. Mengapa ada orang yang bisa mengalami mujizat dan menjadi pelaku mujizat, sementara Anda hanya jadi penonton? Nah, kalau Anda, saya nggak butuh itu semua, saya punya iman, ya itu terserah Anda. Makanya saya bilang, itulah bedanya antara Saulus dengan Paulus. Saulus dulu belum bertemu Yesus, dia menganiaya murid Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, dia mati bagi Yesus. Nah, itulah bedanya antara saya dengan Anda, antara Om ini dengan pendeta lain. Mengapa ada orang yang percaya dan ada yang tidak? Mengapa ada orang yang melakukan mujizat ditolak, tapi ada orang yang melakukan mujizat dan itu berkenan? Karena di dalam mujizat itu ada kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya, bukan untuk mencari kekayaan pribadi. Om ini ya, bayangin ya, ini Om ini diberi kuasa sedemikian rupa, dia dikasih uang aja, uangnya dikasihkan ke orang lain. Hidupnya sehari-harinya sangat sederhana. Saya kan tinggal berhari-hari di rumahnya selalu ya. Kalau udah mulai hari-hari menjelang Paskah dan Natal, kami sibuk. Maka saya akan tinggal di rumah Om ini. Saya akan tinggal di rumah sini, dan
Saya tahu cara hidupnya mereka. Begitu sederhananya sekali. Ini orang benar-benar humble dan sederhana. Mobilnya cuman pakai Jetstar, Trungtung itu ya, yang pick up itu. Bisa nggak pakai Mercy? Oh bisa, Om ini kaya raya sekali. Tetapi semua uangnya itu dipakai untuk pembangunan gedung gerejanya, karena gerejanya bukan yang mewah-mewah, bukan, tetapi cuman gedung saja, lantainya plesteran, nggak mewah, bukan. Dan untuk kasih makan jemaatnya. Punya sekolah gratis buat jemaatnya, tapi TK playgroup dan TK ya, gratis buat jemaatnya. Luar biasa ya. Dan banyak sekali orang-orang yang dikasih beasiswa, di sekolahin sama si Om ini, sama gereja ini. Dan gereja ini bertumbuh dengan luar biasa. Dan jemaatnya pun sederhana hidupnya. Orang-orang yang sederhana dan orang-orang jemaat yang rendah hati semuanya. Nah, yang lagi saya mau cerita adalah, itulah cara hidup jemaat yang mula-mula. Makanya saya sangat percaya sekali bahwa kisah Rasul 4 ini masih akan terjadi di hari-hari ini. Dan itu yang akan membongkar balikan Indonesia, kisah Rasul 4 ini. Cara hidup seperti ini. Bukan gaya hidup dengan limosin, dengan pesawat jet pribadi, bukan dengan segala macam AC yang megah mewah, gereja yang megah dengan ber-AC dingin dan sound systemnya mahal. Oh, bukan, percaya saya. Tetapi dengan kesederhanaan seperti ini, dengan mujizat-mujizat seperti ini, bagaimana jemaat menjadi mujizat bagi jemaat yang lain. Mujizat itu bekerja satu melalui jemaat, ya. Satu cara kerja mujizat itu melalui jemaat. Jadi Anda menjadi mujizat bagi orang lain. Bagi Anda, duit 100.000 cuma buat makan bakso doang. Bagi orang lain, duit 100.000 itu doanya dia 7 hari, 7 malam tuh. Dia doa puasa tuh. Bagi Anda mungkin uang 1 juta, seperti Anda cuma pergi jajan aja tuh, ya ke mana, ke restoran mewah di mana. Tapi bagi orang lain, 1 juta itu, dia ambil jual anaknya loh, jadi pelacur, gara-gara duit 1 juta itu. Dan dia berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu mujizat. Dan Anda menjadi mujizat bagi orang lain ketika Anda bisa memberkati orang-orang ini. Tetapi mujizat juga bisa berupa fenomena ketika Anda sakit dan Anda bertemu dengan Yesus, kayak tadi Pak Abana tadi, ya kan? Itulah suatu fenomena mujizat. Ketika Anda sakit, ketika Anda lagi dalam keadaan terpuruk, Anda mau agama apapun, Anda sebut nama Yesus, di situ ada mujizat. Tidak ada nama lain. Anda mau sebut nama Muhammad 1000 kali, Anda mau sebut nama Buddha 1000 kali, enggak ada. Mujizat itu terjadi di dalam nama Yesus. Ya, mujizat yang tanpa menagih. Banyak orang, kalau saya pergi ke dukun-dukun orang pintar, karena ketika saya minta pesugihan atau saya minta keberuntungan, saya disuruh bayar. Nah, tetapi kalau Anda datang pada Yesus, Yesus yang membayar di kayu salib untuk Anda. Ia sudah bayar tumbalnya, darahnya yang mahal itu sudah dibayar. Banyak mujizat juga melalui perjumpaan Tuhan dengan yang secara pribadi langsung, seperti tadi Ibu HM Binder, ya, seperti Ibu Maya, seperti halnya dengan saya, ya, mengalami mujizat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan langsung. Nah, itu hal-hal seperti itu seringkali kita gereja gagal, di mana di awalnya apa? Menjadi mujizat bagi sesama. Itulah awal dari segala mujizat yang perlu Anda ngerti. Ketika komunitas Anda, Anda nggak butuh pendeta ya untuk mengalami mujizat. Anda tidak butuh embel-embel STH, MTH, doktor teologi, nggak perlu. Doktor embel-embel pendeta, evangelist, nggak perlu. Anda cuma modal percaya. Barang siapa percaya dan dibaptis, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukan disuruh minum racun, salah. Tetapi ketika Anda harus meminumnya, Anda tidak akan mati. Itu kausatif aktif ya, grammarnya. Bukan Anda disuruh minum racun, goblok itu namanya. Bodoh itu. Anda tidak disuruh minum racun. Anda, kalau racun itu terminum Anda tidak akan mati. Kalau Anda sampai terpaksa harus digigit ular, bukan terus ularnya dipegang, digigitkan ke badan kita, bukan, itu namanya mencobai Tuhan. Bukan seperti kalian, itu adalah kausatif aktif. Artinya Anda suatu peristiwa yang menyebabkan Anda harus minum, menyebabkan Anda harus digigit ular. Misalnya Anda dimasukkan ke dalam sebuah gua, seperti Daniel dimasukkan ke gua singa, maka singanya itu nggak bisa gigit dia. Bukan kita mencobai Tuhan, nantangin Tuhan minum racun dan sengaja ular gigit, itu sangat salah. Ya,
Bukan seperti itu, makanya perlunya Anda sebelum mengajar memahami teologi ya. Makanya belajar ya, kelas evangelis, kelas apologetik. Saya bikin kelas evangelis dan kelas apologetik supaya Anda bisa memahami Alkitab dengan lebih mudah. Anda bisa daftar di hagios.eu@gmail.com. Nah, kok jadi promosi sih? Ya, bukan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cerita ya bagaimana syarat-syarat mujizat itu terjadi. Tentu saja Anda harus percaya, barang siapa percaya dan dibaptis. Ya, tanda-tanda ini menyertai. Mujizat itu akan terjadi ketika Anda percaya. Pertama Anda harus percaya dulu. Ya, bagaimana mau terima mujizat kalau Anda nggak percaya? Itu sembuhkan orang di rumah sakit. Lah nggak percaya orang ahli Kristen. Itu saya waktu anaknya mau mati itu ya kan. Kamu mau nggak saya doakan? Malah maki-maki saya. Ya udah, terserah kamu. Saya kasih tahu Anda ya, ketika Anda mau menerima mujizat itu akan terjadi. Karena mujizat itu nggak bisa dipaksain. Tuhan itu nggak pernah maksa kita. Ya, kalau kamu mau percaya mau mujizat, Anda harus percaya. Kalau enggak, gimana? Makanya saya, apakah kamu percaya? Iya Tuhan, aku percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, itu yang seperti itu. Nah, kedua, banyak orang tidak mau menerima mujizat karena kesombongannya. Misalnya, saya tidak butuh mujizat. Itu tadi ya, sesationism itu. Wah, kita tidak perlu mujizat untuk percaya. Itu nanti dari Tuhan, dari setan, bukan dari Tuhan, dari setan itu. Ya salahmu dewe. Wah, dokter itu mujizat. Oh ya benar, kedokteran itu adalah dunia, itu adalah mujizat. Ilmu pengobatan modern adalah mujizat. Makanya yang menemukan kebanyakan orang Kristen itu mujizat, ya pastor-pastor Katolik, biarawan-biarawan Katolik. Ya, kalau Anda tahu bagaimana memanipulasi genetika, bagaimana prinsip vaksin bekerja, itu semua awalnya dari yang namanya Mendel, yang memetakan genetik, yang pertama kali belajar tentang genetik. Itu seorang biarawan Katolik, ya. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan itu sudah jadi orang-orang Kristen yang takut Tuhan, itu mujizat. Tetapi ada hal yang Anda benar-benar mujizat yang supranatural, yang bukan melalui medik, yang bukan melalui sains, yang saat itu sains tidak mengerti. Mungkin nanti 100 tahun lagi baru ngerti, atau mungkin 5-10 tahun lagi baru ngerti. Itu baru terjadi. Contohnya yang sering saya cerita yang di Jerman ya. Ada orang sakit mau diamputasi, saya doakan terus dia sembuh ya. Nah, bisa terjadi hal-hal seperti itu ya, bisa terjadi seperti itu ketika mujizat itu Anda percaya, maka hal-hal yang di luar sains itu bisa terjadi, yang saat itu belum dipahami oleh sains. Mungkin suatu ketika Anda akan mengerti ya, tetapi itu adalah mujizat saat itu ya. Nah, kemudian tentu saja Anda selain Anda percaya, Anda menerima, Anda harus percaya kalau Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada orang-orang maksa minta mujizat, tetapi kalau mujizat itu mendatangkan ketidakbaikan bagi Anda, apakah Anda masih butuh mujizat? Banyak sekali kita memaksakan Tuhan, keinginan kita mendikte Tuhan bahwa Tuhan harus melakukan mujizat. Salah, ya. Kita mendikte Tuhan maunya kita. Salah Anda. Makanya mujizat itu tidak terjadi. Makanya Tuhan Yesus ngajarin kepada kita doa apa? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Yang paling penting apa? Jadilah kehendakmu. Kalau kita mengerti jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kita paham sepaham-pahamnya, artinya kita punya iman yang besar. Jadilah kehendakmu ini. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali dilewatkan. Nah, jadi kalau Anda saat ini dalam pergumulan hidup, pertama Anda harus ngerti dulu tentang jadilah kehendakmu, tentang percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat, bantuan sanggup. Makanya kan orang datang pada Yesus, Guru, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Yesus berkata, ya aku mau.
Dan kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa pulihkan kami. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa pulihkan keluarga kami. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau pulihkan perekonomian kami. Ada banyak sekali doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan dan dilakukan mujizat ya. Tetapi ada juga yang masih Tuhan belum jawab dalam hidup saya. Tetapi saya percaya, kalau dulu saya memaksa harus seperti ini, seperti itu, kalau sekarang saya tahu yang terbaik. Dan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, caraku bukan caramu. Ya. Jadi Anda jangan berpikir mendikte Tuhan. Ya, dan jangan berpikir bahwa semua itu harus dengan sains atau semua itu harus masuk akal. Atau yang nama mujizat itu selalu tidak masuk akal. Enggak juga. Ya. Kadang-kadang mujizat itu terjadi adalah sesuatu jalan yang Anda nggak ngerti sebelumnya. Makanya tadi saya sebutkan, contohnya vaksin. Simple ya. Kalau Anda berpikir bahwa vaksin itu bukan mujizat, salah ya. Tanpa Tuhan, orang itu nggak bisa ngerti tentang genetika. Si Mendel ini, dan itu anak Tuhan ya. Mendel itu, yang menemukan genetika itu anak Tuhan. Tanpa Tuhan, orang nggak ngerti tentang dunia pengobatan. Itu semua kita andalkan Tuhan. Bagaimana orang bisa menemukan hal itu mujizat. Ya, ketika orang bagaimana sifilis itu bisa sembuh? Oh, itu mujizat. Ya, itu melalui accident ya, penisilin itu ya, itu kan accident. Bakteri di atas bakteri. Bagaimana bakteri itu bisa makan bakteri yang lain? Oh, itu accident. Nah, itu mujizat. Dan banyak sekali sains-sains yang hari ini, yang Anda berpikir mujizatnya itu terlalu kompleks. Ya, mujizat itu tuh ya harus, nah ini gelasnya ini nanti twing jadi emas. Nah, Anda jangan berpikir begitu. Itu namanya Anda mendikte Tuhan. Oh, itu namanya mujizat, Pak, saya harus melihat begitu. Wah, itu Anda mendikte Tuhan. Nah, Tuhan tidak bisa dipermainkan seperti itu. Tuhan itu bekerja dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Ketika Anda ingin mendikte Tuhan, Anda ingin menguji Tuhan dengan caranya, itulah yang namanya mencobai Tuhan. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap kita. Kalau memang kamu percaya Tuhan, Yesus itu benar, ayo kamu minum racun. Nah, itu maunya dia. Itulah maunya iblis kepada kita. Maunya iblis adalah kita menguji Tuhan dengan caranya kita. Seperti Sunan Kalijaga itu. Kalau memang itu, ayo kasih saya emas yang banyak. Kalau ceritanya Sunan Kalijaga kan, terus tiba-tiba tanaman di sebelahnya jadi emas semua. Waduh, dia bertobat. Itu cara yang kedagingan. Nggak begitu. Cara Tuhan bekerja itu nggak begitu. Saya dulu begitu nantang Tuhan. Kalau memang engkau ada Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya sekarang juga. Ketika kita minta kepada Tuhan dengan kesombongan, dia akan jawab dalam badai. Tetapi ketika kita minta dalam kerendahan hati, dia akan jawab dengan sepoi-sepoi. Saya meminta dalam kesombongan, saya menantang Tuhan. Apakah Tuhan nggak berani tantang? Oh, berani, dia akan jawab. Tapi dia akan hancurkan hidupmu terlebih dahulu. Dia akan hancurkan hidupmu terlebih dahulu, dan kamu akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Nah, pada saat itulah Tuhan bekerja, saat kita hancur. Bagaimana bisa terjadi mujizat kalau tidak ada ketidakmustahilan? Ya, mujizat itu hanya terjadi kalau ada kemustahilan. Kalau nggak ada kemustahilan, maka nggak ada mujizat. Ya, bagaimana ada mujizat kalau nggak ada kemustahilan? Maka harus ada kemustahilan dulu. Anda harus mengalami jalan buntu dulu. Maka mujizat itu akan terjadi. Dan kadang-kadang yang Tuhan mau itu beda dengan kita pikir. Itu tadi, Tuhan nggak pernah salah. Ya, Tuhan nggak pernah salah. Oke, teman-teman, mudah-mudahan renungan ini cukup ya. Saya tidak pandai bermanis kata, saya orang itu the point. Ya, saya tidak pandai merangkai kata, tetapi mudah-mudahan apa yang diberitakan ini akan menjadi rema, dan saya percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Kita buka ayat terakhir ya, kita buka ayat terakhir. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita buka Ibrani 13 ayat ke-8. Mana ayat ke-8? Ya, lihat Ibrani 13 ayat 8. Saya kasih bold ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Yesus dulu bikin mujizat,
maka hari ini bikin mujizat, dan sampai nanti pun dia akan bikin mujizat. Ya, Anda yang ada di live YouTube dan ada yang di live Zoom, kalau Anda percaya dengan nama ini penuh dengan kuasa, tidak akan salah. Pertama, Anda harus percaya. Kedua, Anda harus terima itu mujizatnya. Ketiga, Anda harus tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik, bukan kehendak kita. Nanti Anda dapat mujizat yang benar, yang membangun. Banyak orang memperkosa Yesus. Makanya pengakuan Yesus sebagai Allah itu nggak penting di dalam Alkitab. Nggak ada. Kamu disuruh mengakui Yesus adalah Allah di Alkitab. Nggak ada. Tetapi di Alkitab, kamu disuruh mengakui sebagai Tuhan. Mengapa? Karena dia Tuhan, kita dimajikan. Jangan jadikan dia itu jongos. Tapi kan kita maksa Yesus jadi jongos. Kalau memang kamu Tuhan, kalau memang kamu itu Allah, ayo bikin ini, bikin itu. Emang dia jongosnya kamu? Nggak sepatutnya kamu ngomong begitu sama Tuhanmu. Nah, banyak orang ya ngaku-ngaku Yesus Tuhan, tapi dia malah merintah-merintah Yesus. Suruh jagai pentil mobilnya, jagai anjingnya, jagain istri mudanya, jagain pacarnya. Jangan. Anda itu jongos. Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan majikan dalam hidup kita. Jadikanlah ia Tuhan majikan dalam hidup kita. Jangan perintah-perintah Tuhan. Nah, banyak orang menjadikan Yesus itu pesugihan. Yesus dijadikan pesugihan. Nyupang Yesus. Kalau nyupang tuyul kan pengennya supaya kaya, supaya Anda punya istri banyak, punya uang banyak, supaya punya istri cantik, punya mobil baru. Tetapi ketika Yesus berkata, ampunilah suamimu, ampunilah istrimu, ampunilah orang tuamu. Oh, yang ini prinsip Tuhan, nggak bisa Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, jengkelku tinggal tetap. Nah, itulah Anda menjadikan Yesus pesugihan. Sehingga banyak sekali mujizat tidak bisa terjadi dalam hidup Anda. Tetapi ketika Anda sungguh-sungguh menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ketika Tuhan Yesus berkata, diakonia, Anda diakonia. Ketika Anda Yesus berkata, kasih jaketmu itu buat orang itu lagi kedinginan, kasih bajumu, kasih makanan buat orang itu. Anda nggak pakai tawar-tawaran lagi. Tetapi bukan itu kasih mobil kasih utangan tuh buat beli mobil, buat cicilan mobil. Oh salah, itu konsumtif namanya, nggak ada urusannya. Ya, nggak ada urusannya. Tuhan suruh kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, tengok-tengok di penjara, tengok orang sakit. Bukan suruh beli jet. Nah, nggak ada ayatnya, ya. Nggak ada. Semua itu adalah untuk diakonia. Anda lihat pengumpulan uang di Makedonia, di Korintus segala macam, itu semua untuk diakonia, bukan untuk beli jetnya Rasul Petrus, bukan untuk beli onta baru, bukan. Nggak ada seperti itu ya. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita untuk seperti itu. Yang namanya membagi periuk nasi kita adalah membagi hidup kita, yang kebutuhan dasar primer, ya. Itu yang harus dilakukan oleh gereja kepada jemaatnya. Maka saya percaya, yakin dan percaya, mujizat itu akan melimpah di dalam gereja itu. Di dalam gereja yang melakukan diakonia dengan militan, oh itu akan mujizat akan melimpah. Itulah sebabnya gereja Katolik selalu ada mujizat ya. Anda baru dengar ya, gereja Katolik tidak pernah kekurangan mujizat loh. Masalahnya, banyak romo-romonya udah nggak percaya. Nah, itulah yang jadi masalah. Karena romo-romonya liberal kan, kemasukan liberal. Tapi kalau romo-romo yang masih percaya mujizat, banyak terjadi. Ya, banyak ya. Jadi jangan bilang di gereja Katolik nggak ada mujizat, ada. Justru kebanyakan di gereja karismatik, Anda akan melihat mujizat-mujizat yang semu. Yang waktu di gereja kelihatannya sembuh, begitu sampai rumah sakit lagi. Hati-hati dengan hal seperti itu. Saya tidak menyangkal bahwa ada mujizat yang beneran dalam gereja karismatik. Banyak, saya dari gereja karismatik ya. Saya melihat banyak mujizat juga, termasuk pendeta saya yang tadi saya ceritakan juga sama. Oh sorry, itu pendeta Pentakosta ya, bukan karismatik. Tetapi yang saya maksud adalah, ayo jangan terima mujizat yang semu, terima mujizat yang nyata. Mulai dari mana? Tadi urutannya sudah saya kasih. Anda bisa putar ulang nanti. Begitu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua.